Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, hari ini kita akan bercerita tentang Ashabul Uhdud. Ashabul Uhdud ini terjadi di Najran. Pada waktu itu rajanya menurut riwayat adalah Yusuf bin Syarhabil, di mana raja ini terkenal sebagai raja yang sangat zalim sekali kepada rakyat-rakyatnya. Kemudian eh, Raja Yusuf bin Syahabi ini mempunyai seorang penyihir, dan penyihir ini usianya sudah sangat tua. Karena itu ia ingin meneruskan ilmu sihirnya ini kepada seseorang. Maka dipilihlah seorang pemuda yang dimana pemuda ini akan diajari ilmu-ilmu tentang sihir. Namun pemuda ini pada waktu belajar dengan penyihir ini bertemu dengan seorang rohib atau pendeta, dan dia sangat terkesan dengan kewibawaan dari rohib atau pendeta ini. Dan pemuda ini pun kemudian berguru juga kepada rohib ini. Dan di dalam dia berguru, diajarkanlah oleh rohib atau pendeta ini ajaran-ajaran yang baik. Kemudian si pemuda ini merasa ada dua perbedaan besar dari ajaran-ajaran dari gurunya ini. Yang satu penyihir, yang satu adalah pendeta. Ada perbedaan yang sangat mencolok sekali dari ajaran penyihir dan juga pendeta ini. Di antara kebingungan ini, tiba-tiba suatu hari ada seekor harimau, yang harimau ini sangat buas sekali. Harimau ini sangat menakutkan sehingga banyak penduduk yang tidak mau keluar rumah gara-gara ada harimau ini. Kemudian pemuda ini pun mempunyai sebuah ide. Ia ingin menguji dua ilmu dari dua gurunya ini, yaitu penyihir dan rohib tadi. Kemudian diambillah batu. Setelah diambillah batu, dia lalu berkata, kalau seandainya dengan perantara batu ini harimau itu mati, maka aku percaya bahwa ajaran yang diajarkan oleh rohib atau pendeta itu lebih benar daripada ajaran yang diajarkan oleh penyihir. Kemudian dengan sekuat tenaga, pemuda ini melempar batu ke arah harimau tadi. Dan qadarullah, harimau itu pun mati di tempat itu juga pada saat batu itu mengenai dirinya. Setelah itu pemuda ini pun menemui rohib tadi dan bercerita apa yang sudah dialaminya. Kemudian sang rohib ini pun berkata kepada pemuda tadi bahwa ilmumu sudah lebih tinggi dariku dan kamu akan mengalami cobaan yang berat setelah ini. Akhirnya si pemuda ini pun dengan keyakinan yang mantap bahwa ilmu yang didapat dari rohib atau pendeta ini yang benar, maka dia kembali pulang. Di dalam kepulangannya ini, sang pemuda ini pun mulai menyembuhkan berbagai penyakit di penduduk Najran pada waktu itu. Banyak yang sudah sembuh berkat dari pengobatan yang dilakukan oleh pemuda ini. Setelah mendengar banyak orang yang berbicara tentang kehebatan pemuda ini dalam mengobati berbagai macam penyakit, sampailah di telinga penasehat raja. Penasehat raja ini mengalami kebutaan. Karena itu ia mendatangi pemuda ini. Setelah penasehat raja ini bertemu dengan pemuda ini, kemudian ia berkata, obatilah mataku. Aku banyak mendengar sesuatu tentangmu bahwa engkau bisa mengobati berbagai macam penyakit.
termasuk mengobati kebutaan. Karena itu obatilah mataku ini. Kemudian pemuda tadi berkata bahwa sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun dan aku tidak bisa menyembuhkan apapun. Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah, Rabbku. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah agar penyakitmu disembuhkan oleh Allah. Kemudian penasehat raja ini pun menyanggupi apa yang sudah diminta oleh pemuda tersebut. Penasehat raja pun beriman kepada Allah. Kemudian si pemuda ini berdoa kepada Allah agar disembuhkan mata si penasehat raja ini. Dan uh, kemudian setelah didoakan, mata dari penasehat raja ini pun kembali bisa melihat. Bahagialah si penasehat raja ini. Kemudian dia kembali ke istana. Setelah kembali ke istana, ia bertemu dengan raja, yaitu Yusuf bin Syaraf Habil ini. Raja sangat terkejut sekali. Wah, bagaimana engkau bisa sembuh dari penyakit kebutaanmu itu? Kata si raja ini. Maka penasehat raja berkata, itu aku sembuh karena rohku. Rohku, aku. Dia mengira bahwa penasehat raja ini mengira bahwa Tuhannya adalah masih raja ini, karena raja ini kan mengaku dirinya adalah Tuhan. Kemudian si penasehat raja ini berkata, tidak, rohku dan rohmu itu adalah sama, yaitu Allah. Yang menyembuhkanku itu adalah Allah. Mendengar hal ini, raja sangat marah sekali. Kemudian menyiksa penasehatnya. Setelah disiksa, dia disuruh mengakui siapa yang mengajarkan hal ini. Kemudian penasehat raja itu berkata bahwa yang mengajarkannya adalah pemuda yang mengobatinya. Dipanggillah si pemuda ini. Kemudian setelah dipanggil, pemuda ini pun juga turut disiksa, ya, juga turut ditanya siapa yang telah menyampaikan atau mengajarkan tentang ilmu bahwa segala sesuatu yang mengobati itu bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada manusia. Kemudian pemuda ini berkata bahwa yang mengajarinya adalah gurunya, yaitu rohib atau pendeta. Kemudian si rohib dan pendeta ini pun dipanggil ke istana. Setelah dipanggil ke istana, si rohib dan pendeta ini kemudian disuruh untuk keluar dari ajarannya. Namun si rohib ini tidak mau. Karena tidak mau, dia akhirnya menurut riwayat digergaji kepalanya sampai kepalanya putus. Begitu pula dengan penasehatnya. Dia meminta kepada penasehatnya untuk keluar dari ajaran ini, tetapi penasehatnya tidak mau. Karena itu ia pun juga diperlakukan sama, digergaji lehernya sampai lehernya putus dan meninggal dunia. Tinggallah si pemuda ini. Si pemuda ini pun juga diajak oleh raja ini untuk keluar dari ajarannya, tetapi pemuda ini tidak mau. Karena tidak mau, ia suruh pengawal-pengawalnya untuk membawa pemuda ini ke gunung. Setelah di gunung, disuruh dijatuhkan di atas tebing atau di atas tebing gunung yang tinggi sehingga dia akan mati. Kemudian para pengawalnya pun membawa pemuda ini ke gunung yang paling tinggi untuk dijatuhkan di atas tebing gunung agar pemuda ini mati. Kemudian sesampainya di atas gunung dan pemuda ini mau dijatuhkan, pemuda ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku dari mereka menurut Engkau yang kehendaki. Kemudian setelah berdoa seperti itu, gunung pun berguncang dengan hebatnya. Dari saking hebatnya guncangan itu, para pengawalnya ini pun yang ada di sana itu yang malah terjatuh dari tebing gunung yang tinggi itu, dan kemudian mereka semua pengawalnya itu mati. Tinggal pemuda ini yang selamat. Setelah selamat, si pemuda ini kembali menemui raja. Kaget raja tersebut. Setelah kaget, dipanggil lagi para pengawal yang lain, ya. Para pengawal lain itu dipanggil. Kemudian pemuda ini disuruh ditangkap, lalu disuruh dibawa ke laut.
Setelah di laut, dia minta kepada pengawalnya untuk diceburkan ke laut biar pemuda ini meninggal atau mati. Kemudian uh, dibawalah si pemuda ini dengan pengawal-pengawal raja. Kemudian setelah sampai di tengah-tengah laut, ketika pemuda ini mau dilempar ke tengah laut, pemuda ini pun berdoa yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Ya Allah, tolonglah aku dari mereka menurut kehendak-Mu. Tiba-tiba di tengah laut itu ombaknya kemudian menjadi besar sekali sehingga menenggelamkan yang namanya perahu yang dipakai oleh pemuda dan juga para pengawal raja tadi. Akhirnya perahu pun itu pun berbalik dan para pengawal raja itu mati kecuali pemuda ini yang selamat dari hentangan ombak tadi. Kemudian pemuda ini pun kembali menemui raja. Raja kembali heran dan kembali marah. Di mana para pengawalku? Mereka sudah meninggal, kata pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut berkata kepada raja tadi, kalau kau ingin membunuhku, bukan seperti itu caranya. Karena kalau kau membunuhku seperti itu, aku tidak akan pernah mati, kata pemuda tersebut. Kalau kau mau membunuhku, caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, kata pemuda tersebut. Si raja yang mendengar pemuda tadi, maka menyanggupi apa yang sudah dikatakan pemuda tersebut dari saking inginnya raja membunuh pemuda tadi. Apa yang sudah diajarkan oleh pemuda tadi dituruti oleh raja tersebut saking inginnya membunuh pemuda ini. Kemudian pemuda ini pun sesuai arahan dari pemuda ini, sang raja pun membawa pemuda ini ke tengah-tengah lapang lalu diikat di bawah pohon. Setelah diikat di bawah pohon, dikumpulkanlah seluruh rakyat dari kota Najran itu. Dikumpulkan di tengah-tengah lapang untuk melihat dan menyaksikan pembunuhan pemuda ini. Kemudian setelah pemuda itu diikat, raja mengambil anak panah lalu meletakkannya di busur. Ketika dia siap-siap untuk memanah pemuda ini, raja lalu berkata sesuai dengan arahan pemuda tadi dengan mengucapkan dengan menyebut nama Tuhan dari pemuda ini. Kemudian sang raja pun melesatkan anak panahnya kepada pemuda tadi dan pemuda tadi pun mati saat itu juga di tempat itu juga. Masyarakat atau rakyat yang melihat ini itu bukannya malah ketakutan atau bukannya malah semakin yakin dengan rajanya, tapi dengan melihat ini semua rakyat itu malah yakin dengan Tuhan dari pemuda ini, bahwa yang menyembuhkan, yang mematikan itu hanyalah Tuhan dari pemuda ini, Robnya yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian sang raja ini yang melihat rakyatnya malah tambah yakin dan tambah beriman dengan pemuda ini sangat marah. Kemudian dia menyuruh para pengawalnya untuk membuat parit. Dan di dalam si raja ini berkata kepada rakyatnya, kalau kau masih beriman kepada pemuda ini, kepada Tuhan dari pemuda ini dan tidak beriman kepadaku, maka kamu akan dimasukkan ke dalam parit. Tapi pada waktu itu tidak ada satupun yang mengingkari keimanannya. Jadi satu-satu dibuang ke dalam parit oleh raja ini, dibunuh, dimasukkan ke dalam parit. Sampai akhirnya ada seorang wanita yang ragu-ragu, wanita yang menggendong bayinya. Tetapi kemudian si bayi ini berkata, wahai ibu, bersabarlah, engkau di dalam kebenaran, kata si bayi ini. Mendengar bayinya ini bisa berkata-kata, si ibu ini pun yang mulai ragu-ragu akhirnya yakin bahwa apa yang disaksikannya itu memang benar adanya, bahwa rohnya pemuda ini adalah dia yang maha menguasai segala-galanya.
Akhirnya wanita ini pun yang menggendong bayi ini dimasukkan juga ke dalam parit. Hal ini, kisah Ashabul Ukhdud ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Burj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير Sadaqallahul Azim. Yang artinya, binasalah orang-orang yang membuat parit yang berapi kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab jahanam dan mereka akan mendapatkan azab yang membakar. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Sobat-sobatku, semoga saja dari cerita ini kita bisa terus mempertebal iman kita, terus menambah keyakinan kita kepada Allah SWT, bahwa Allah lah yang maha segala-galanya. Allah lah satu-satunya tempat kita bergantung. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.